Gadis ini hanya karena dia memiliki wajah mirip kuda sejak lahir. Dan dari kecil diolok-olok oleh anak-anak di kampung. Bahkan memberinya nama panggilan sebagai gadis berwajah kuda. Tapi aku tidak menyangka gadis jelek seperti itu. Dalam waktu dekat saya mungkin akan menjadi ratu kerajaan. Dia terlihat aneh seperti ini. Karena mimpi ibunya sebelum hamil. Seorang pria tua dengan permata besar janggut panjang mengatakan kepada wanita itu bahwa ini putrimu. Setelah lahir, mungkin bayinya akan jauh berbeda. Tapi setelah dewasa ia pasti akan membuat hal besar. Tak lama setelah wanita itu menemukan bahwa dia hamil. Pasangan ini akhirnya punya bayi. Jadi mereka berdua terbenam dalam sukacita untuk bayi dalam kandungan. 10 bulan kemudian, wanita itu telah melahirkan seorang bayi perempuan. Namun nenek ini hanya melihat bayi itu dengan ekspresi kebencian. Tidak menyangka gadis kecil ini akan menyerupai wajah kuda. Pasangan itu tidak menyangka perbedaan tubuh putri yang disebutkan oleh pria tua adalah ini. Tapi mereka masih mendengar nasihat orang tua itu. Wajibnya membesarkan bayi perempuan ini menjadi manusia karena wajahnya berbeda. Jadi mereka menamai gadis ini sebagai gadis kuda, 10 tahun yang lalu. Gadis kecil ini memiliki penampilan yang sangat istimewa. Aspek lain mungkin mengasumsikan tidak ada yang perlu dikritik. Ia bisa memprediksi perubahan cuaca yang membantu masyarakat di desa menghindari bencana. Dan juga dapat memimpin orang melawan tuan rumah. Di usia muda dengan pemikiran yang sangat berani. Tapi akan tetap ada beberapa orang yang mengolok-olok karena penampilannya. Anak seorang penguasa adalah salah satunya. Pengen banget ajari orang gemuk yang selalu menertawakanku. Tapi setiap dia mau melakukan itu, dia memikirkan apa yang dikatakan ibunya bukan untuk dianggap remeh. Kemanapun pergi harus jaga hati yang baik. Sehari sambil berjalan di hutan. Tepat pada waktunya dia menolong anak laki-laki yang diserang ular. Jadi mengambil tongkat dan melemparkannya ke arah ular. Kemudian menarik tangan anak laki-laki itu dan berlari melingkar. Mereka berdua berlari ke tebing. Saya tidak ada cara untuk melarikan diri. Melompat ke depan. Untungnya mereka berdua diselamatkan. Tak disangka anak yang ditolong adalah pangeran. Dan mulai dari waktu itu, pangeran tiba-tiba bersemangat tentang gadis berwajah kuda ini. Anak tuan rumah sering datang mencari gadis kuda untuk menghinanya. Selalu menggunakan cara yang sama untuk menghina gadis kuda. Ini telah menyebabkan serangan serius. Dia duduk menangis di bawah pohon besar. Tiba-tiba seorang pria muncul di depanku. Orang tua itu membuat kesempatan. Tak disangka penampilanku benar-benar berubah. Dia tidak bisa mengharapkan dirinya untuk selucu ini. Sebelum pergi, pria itu memberikan kalimat kepadanya. Nanti kalau kamu mau cantik, kamu tutup matamu dan fokus pada wajah yang kamu inginkan. Saat-saat pria itu menghilang, wanita ini kembali ke wajah asli kuda. Gadis ini terlihat sangat buruk sehingga tidak ada yang lebih buruk darinya. Tetapi gadis ini selalu bermimpi menjadi seorang ratu. Bukan hanya mencuri layang-layang pangeran, tetapi juga memaksa pangeran untuk menikahi dirinya sendiri. Pangeran dari kecil suka banget main layang-layang. Ratu kerajaan mengadakan kontes layang-layang untuk membahagiakan anaknya. Sekarang pangeran sudah besar, saatnya membahas pernikahan. Pangeran yang cerdas sepertimu, tentu saja sudah menjadi umpan lemak di perairan tetangga kerajaan. Negara-negara ini memberikan anak perempuan mereka kepadanya. Jadi kerajaan telah memberikan syarat bahwa jika seseorang melepaskan layangan pangeran maka dia pemenang. Maka orang itu akan dibawa pulang sang putri. Tetapi kontesnya belum berakhir. Layangan di kedua sisi putus. Sang pangeran berlari ke hutan. Tetapi kemudian melihat seorang gadis dengan rambut berantakan memanjat layangan. Saat itu ketika gadis itu memalingkan wajahnya ke belakang. Sang pangeran begitu takut hingga hampir pingsan di tempat. Dan sang pangeran baru saja melihat wajahnya. Dan gadis itu adalah yang menyelamatkan nyawanya tahun itu. Ketika dia berada di hutan yang dalam. Pangeran ingin layangan. Tapi tidak ingin memberikannya. Bahkan di depan orang berbicara. Bahwa jika Anda ingin mengambil kembali layang-layang ini. Dia harus kembali mengambilnya sebagai bukti dia akan menikahinya. Semua orang berpikir ini mustahil. Sang pangeran ragu sebentar tak menyangka kemudian menyetujui dirinya. Oke, kami akan menanggapi.
Selama dia mengembalikan layangannya kepadaku, aku akan nikahi dia. Nah, ini bukan layangan biasa. Tapi karena sang pangeran mengejar layangan putus ketika kecil, aku bertemu seorang malaikat. Pak Angel memberitahunya bahwa layangan ini adalah lambang kasih sayangnya. Pastinya harus menyimpannya dengan sangat hati-hati. Karena akan ada gadis cantik yang memegang layangan di tangannya. Sering datang menemukanmu dalam mimpiku. Bertemu dengan gadis impianku. Pangeran hanya bisa memenuhi permintaannya hanya sesaat. Kemudian masih menunggu pangeran menjemputnya di rumah. 10 hari telah berlalu. Ia masih belum melihat pangeran. Bahkan dalam ilusi, dikira sang pangeran datang menjemputnya. Tapi setelah melihat lebih dekat, ternyata hanya petani yang menarik bagasi. Kalian semua mengira dia gila. Tetapi tidak lama kemudian harus menaruh diriku dan membawa diriku ke istana kerajaan. Tanya sang pangeran mengapa dia tidak datang menjemputku. Tapi tanpa diduga, saya dihina oleh orang-orang. Raja kerajaan juga memerintahkan untuk mengusir mereka dari panahan. Jika mereka tidak keluar dari sini, raja akan membunuh semua rakyatnya. Mereka tidak berani menuduh kerajaan. Sehingga mereka hanya harus meninggalkan istana kerajaan. Pada malam itu, kerajaan tiba-tiba menjadi pria tua dengan rambut perak. Melalui spekulasi Master Cintin, karena pangeran tidak menempati janjinya, kerajaan harus menderita hukuman. Karena terlalu tak berdaya, sehingga kerajaan juga harus memaksa rakyat menyambut gadis kuda masuk istana. Pakailah pakaian yang sangat bagus. Singgah terutama digunakan kerajaan untuk mengeluarkan dari desa. Namun ketika datang ke gerbang kerajaan, prajurit menghalangi gadis kuda untuk memasuki kerajaan. Ternyata ini semua konspirasi sang raja. Mereka yang mengira bahwa tidak memasang busur akan pergi dari sini. Ini juga dianggap sebagai janji yang ditepati. Tetapi menjadi gadis yang tidak pernah membiarkan dirinya menderita. Dia juga tahu kalau sudah begini pasti kembali. Pasti akan ditertawakan orang sekampung. Berdiri di depan gerbang kerajaan. Raja melihat bahwa dia mencoba menerima seperti itu. Sang raja memintanya untuk menyelesaikan misi mustahil. Jika Anda dapat mengalahkan raksasa gunung, saya akan membiarkan Anda menginjakkan kaki di istana kerajaan.